Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda Indonesia, perkenalkan nama saya An-Nur Al-Hasanati. Nah, coba deh bayangin kalau Indonesia nggak punya Pancasila, mungkin kita nggak bakalan sekuat sekarang. Kita bisa berbeda suku, beda agama, beda budaya, tapi tetap satu. Nah, itu semua karena ada Pancasila yang nyatuin kita dari dulu sampai sekarang. Di video kali ini, aku bakal ngajak kalian jalan-jalan sebentar ke masa lalu buat lihat gimana sih sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa dan kenapa nilai-nilainya masih keren banget buat generasi kita sekarang. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Jadi semuanya berawal dari tahun 1945. Waktu itu Indonesia baru merdeka dan para pendiri bangsa lagi nyari nih dasar negara. Nah, muncullah ide dari Insinyur Soekarno tentang Pancasila pas di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Terus, tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai yang paling terasa di masa itu adalah persatuan dan gotong royong. Bayangin di tengah perbedaan mereka bisa duduk bareng, terus berdebat. Untuk apa? Untuk satu tujuan, Indonesia merdeka. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat. Nah, setelah Indonesia sempat berubah jadi negara federal, namanya itu RIS, Republik Indonesia Serikat. Tapi ternyata di sistem ini tuh bikin kita agak terpecah ya. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1950 kita balik lagi ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Dari sini kita belajar satu hal penting banget, yaitu persatuan itu adalah harga mati. 3. Masa demokrasi terpimpin. Masuk di era Soekarno lagi nih, tahun 1959. Lewat dekret Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan lagi dan Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara. Tapi masa ini kekuasaan sempat jadi terlalu terpusat. Nilai yang bisa kita ambil adalah keadilan dan demokrasi itu penting, di mana kekuasaan harus dijalankan dengan bijak. Nah, keempat, masa Orde Baru. Terus datanglah era Soeharto alias Orde Baru. Pemerintah waktu itu menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Semua orang wajib ikut pelatihan P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sisi positifnya di sini, negara jadi stabil dan disiplin. Tapi sisi negatifnya, kebebasan rakyat terbatasi. Artinya Pancasila jangan cuma dihafal, tapi juga harus dipahami dan dijalani dengan hati. Kelima, masa reformasi 1998 sampai dengan saat ini. Nah, pas tahun 1998, rakyat itu bangkit lewat gerakan reformasi. Kita pingin demokrasi, keadilan, kebebasan yang lebih luas. Pancasila tetap jadi pedoman, tapi sekarang diterapkan secara lebih terbuka. Buat kita, generasi muda saat ini adalah waktu yang sangat pas banget untuk nunjukin kalau nilai-nilai Pancasila itu masih hidup di dunia nyata dan di dunia digital. Kalau aku pribadi sih, belajar dari sejarah Pancasila bikin aku sadar kalau setiap zaman punya tantangan sendiri, tapi nilai-nilai Pancasila tetap keren dan relevan. Persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial itu semua bukan cuma buat dihafalin, tapi dijalankan setiap hari. Jadi yuk teman-teman, jadilah generasi muda yang bukan cuma bangga bilang aku Indonesia, tapi juga hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, terima kasih deh sudah nonton. Semoga kita semua bisa terus terjaga dalam semangat 45 kebangsaan dan jadi penerus bangsa yang berkarakter. Semangat muda Indonesia.